Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwan dan santriwati Jemaah Masjid Al-Fatah yang semoga kita selalu diberikan keikhlasan, keistiqomahan serta kesabaran dalam menjalani kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Setelah kita tidur, kita bisa langsung merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kemarin kita tidak tahu apakah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah atau tidak, tapi ternyata masih bisa kita bangun, dan alhamdulillah kita mengawali hari ini dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah, rukuk dan sujud di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa selalu mengikuti jejak dan langkah yang pernah diajarkan, dicontohkan dan diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, serta jamaah masjid rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini semestinya beliau Ustaz Samsul, namun beliau berhalangan. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan sabda Rasulullah SAW yang itu menjadi tuntunan dan pedoman kita setelah Al-Quran. Yang pada kesempatan kali ini kita akan tahu bagaimana menjadi sosok seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mesti menjalani hari-hari kita dalam kehidupan ini, sehingga dengan harapan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah merahmatinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dha'ifi. Rasulullah SAW menyebutkan orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya itu, maksudnya orang beriman yang kuat dan orang yang beriman yang lemah itu, masing-masing itu setiap dari dua golongan itu ada kebaikan yang dimiliki oleh keduanya. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu terhadap apa saja yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah wa la ta'jiz, minta tolonglah kepada Allah, janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Ketika sesuatu menimpa dirimu, maka janganlah kamu berkata, seandainya saya melakukan ini, kayaknya bakal jadi kayak gini, enggak akan jadi kayak gini.
walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Tapi kalau sudah terjadi, katakanlah Allah telah mendirikan begini, dan jika Allah kehendak pasti dia akan melakukannya. Sesungguhnya kata kalau atau seandainya itu membukakan pintu amal syaitan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah masjid rahimakumullah, kita dengarkan bagaimana para ulama menjelaskan tentang hadis yang mulia ini. Keterangan diantaranya kami banyak ambil dari Bahjatul Qulub milik Syekh As-Sa'di. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat saya pribadi dan kita semua, yang kita insyaallah mudah-mudahan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, kata beliau, di dalamnya mengandung pokok-pokok yang sangat mulia dan juga kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat dalam. Maka al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dha'ifi. Yang pertama adalah kata-kata orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah dari mukmin atau orang beriman yang lemah. Yang pertama, kata beliau, di antara faedah-faedahnya adalah isbatu mahabbah sifatun lillah. Jadi hadis yang mulia ini menetapkan ada sifat mahabbah atau cinta yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan jadi Allah lebih mencintai orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini ada sesungguhnya cinta itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah kuat, orang beriman yang kuat gitu ya. Kuatnya gimana? Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antaranya penjelasannya ada Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini. Kata beliau, kekuatan itu adalah azimatun nafsi wal qarihatu fil umur al-akhirah. Jadi kekuatan itu, kata beliau, yaitu kuatnya tekad dan kecerdasan dalam memilih atau dalam menjalankan urusan akhirat. Yang nanti katanya ketika orang memiliki kekuatan ini, maka dia itu punya keberanian. Ada dalam keterangan itu dalam berjihad, dalam berjuang, dalam berdakwah. Kalau di kita ya berdakwah, berjuang, mengajar. Dan orang-orang yang mukmin yang kuat ini, kata beliau, dia juga kuat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada orang yang biasanya yang mengajak ma'ruf itu kuat, banyak yang bisa. Tapi sudah nahi mungkar itu belum tentu banyak. Maka ketika ada yang seperti itu, insya Allah itu tanda-tanda dia merupakan sosok pribadi yang kuat. Kalau ngajak baik kan gampang Pak ya, ayo apa gitu ya. Tapi mencegah kemungkaran itu sesuatu yang untuk di kita hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka jika ada orang seperti itu, maka itu ada tanda kebaikan di situ. Walaupun nanti para ulama menerangkan ada kaidah-kaidah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak langsung basbes dastes gitu ya, karena nanti tidak boleh melakukan mencegah kemungkaran yang dimana kemungkarannya nggak hilang tapi justru lahir kemungkaran yang entah sama atau lebih besar, itu nggak boleh. Maka nanti ada kaidah-kaidah
para ulama menerangkan hal tersebut. Jadi tidak langsung sikat-sikat begitu aja ya. Nah, semangat boleh tapi harus pakai ilmu. Kalau enggak nanti apa? Jadinya fitnah. Ya, nanti Islamnya terkesan Islam garis keras dan seterusnya. Ya, para ulama sudah selesai menjelaskan hal tersebut. Maka kata beliau, keterangan Syekh Sa'di berikutnya, jadi itu ya. Jadi orang yang kuat itu punya tekad yang sangat luar biasa. Ya, yang nanti realisasinya tadi dalam berjuang, mengajar, berdakwah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, baik di link itu nanti prakteknya adalah baik yang ada pada dirinya, keluarganya, ya sesiapa yang di dalam tanggung jawab dia. Ya, kalau di keluarga ya di keluarga, kalau yang punya lembaga ya di lembaga. Ya, tergantung lembaga itu kan besar, entah pemerintah non pemerintah. Ya, jadi hadis ini ya mudah-mudahan jadi faedah, tidak hanya kita dengarkan saja, tapi benar-benar kita jadi orang yang ya berusaha menyesuaikan hidup kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti mudah-mudahan kita termasuk yang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata beliau, ketika ada orang yang dia berusaha mensolehkan dirinya, kata beliau, dan juga mengajak orang lain menjadi baik, maka sungguh di sana adalah tanda-tanda bahwa dia adalah orang beriman yang kuat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW melanjutkan bahwa supaya tidak dimaknai bahwa orang beriman yang lemah itu ada celah aibnya, maka kata beliau wa fi kullin khairun, maka setiap keduanya itu artinya orang beriman baik yang kuat maupun yang lemah, keduanya memiliki kebaikan. Ada faedah yang sangat baik kata beliau di sini. Ketika kita menyebutkan bisa misalnya, ini berarti kan perbandingan orang beriman yang kuat dengan orang yang beriman yang lemah. Berarti sudah terbayang, berarti itu ada perbandingan situ. Tapi Rasulullah SAW menyebut, tetapi di setiap keduanya itu ada kebaikannya. Nah, faedahnya kata beliau, ketika kita menyebutkan entah orang, lembaga ataupun apapun, maka harus hati-hati. Nah, karena nanti jika tidak benar, maka akan menjatuhkan salah satunya. Nah, maka kalimat ini bagus sekali yang mengajarkan kepada kita wa fi kulli khair. Jadi setiapnya itu punya kebaikan. Nah, kadang kan orang kan kalau nyebut sesuatu diangkat sekali, yang satunya dikepruk kayak ya, dijatuhkan begitu. Padahal situ ada kebaikan yang bisa disebutkan. Nah, kata beliau itu hati-hati dalam hal tersebut, faedahnya begitu. Kan sering itu ya. Nah, jadi ya banyaklah. Kayak contoh dalam kehidupan apa misalnya, seorang istri melihat suami ketika ada satu kesalahan, kayaknya habis semua itu, kebaikannya nggak ada. Nah, karena udah nggak ingat lagi Ustadz katanya, yang ingatnya buruknya ya, semua buruk semua gitu. Nah, maka tidak boleh seperti itu. Kemudian kata beliau itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang orang beriman itu yatafawwatuna fil khairiyah. Jadi orang beriman itu memang dia itu bertingkat-tingkat dalam melakukan amal kebaikan. Nah, memang begitu. Maka nanti yang pernah disampaikan oleh Ustaz Faiman itu ada dalam ayat itu, ada yang orang-orang itu tergolong apa? Ada 3 golongan, as-sabiqun ilal khairat, orang-orang yang golongan pertama. Nah, ini kelas 1, yang mereka tidak hanya melakukan yang wajib-wajib, sholat,
juga melakukan yang sunnah-sunnah. Alhamdulillah kalau di antara kita ataupun kita termasuk orang-orang golongan tersebut. Jadi orang beriman itu ada 3 tingkatan. Ini maksudnya kita tahu nih, kita ya biar bercermin, berkaca. Dan juga as-sabiqun al-khairat ini mereka tidak hanya itu, tapi juga meninggalkan yang haram dan meninggalkan perkara yang makruh. Ya. Dan kemudian mereka tetap menjaga diri dalam perkara-perkara yang mubah, tidak berlebihan dalam perkara yang mubah. Kemudian ada yang tengah-tengah, yaitu al-muqtasidun, orang yang tengah, yaitu orang-orang yang cukup melakukan yang wajib, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka, yaitu orang-orang yang mencampurkan antara amalan baik dan amalan buruk. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah terhadap apa saja yang bermanfaat buat dirimu dan minta tolonglah ke Allah. Hadis ini Bapak-bapak Ibu sekalian, santriwan dan santriwati, Rasulullah SAW menyampaikan bersemangatlah terhadap apa saja yang bermanfaat bagi kamu. Ini apa namanya, diterangkan bahwa perlunya kita mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, ya. Dan kedua, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan, yang menciptakan sebab tersebut. Jadi kita bersemangat dalam menjalani, menapaki, memproses diri terhadap perkara-perkara yang menjadi sebab terhadap apa yang bermanfaat bagi kita. Yang kedua, jangan lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab tersebut, sebab kita berhasil, sebab kita macam-macam, sebab yang itu menjadi kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka nanti diterangkan, beliau menerangkan perkara yang bermanfaat itu ada 2 macam. Ya, pertama adalah perkara agama, yang kedua perkara dunia. Dan kata beliau, kebaikan orang itu ataupun orang itu bisa mendapatkan tadi kan, hal yang bermanfaat itu ada di urusan agama, ada di dalam urusan dunia. Untuk dapat hal tersebut itu ada 3, kata beliau. Menurut hadis ini ada 3. Yang kedua yang pertama apa? Yaitu bersemangat dan sungguh-sungguh. Ya, bersemangat dan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah menempuh sebab yang dapat menyampaikan kepada hal tersebut. Jadi semangat dan sungguh-sungguh, kemudian jalani prosesnya atau ikuti apa yang dapat menyampaikan kepada yang diinginkan tersebut. Yang ketiga adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang semangat dan sungguh-sungguh, ya, tetapi semangat dan sungguh-sungguhnya tidak dalam perkara yang bermanfaat, maka itu tidak juga menjadi kebaikan. Yang nanti ujung-ujungnya itu ya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Atau dia punya 2, semangat iya, menempuh jalannya iya, tapi dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau berhasil itu lupa, jadinya sombong. Kalau gagal ini stres. Ya kayaknya cukup sampai di sini aja hidupnya dan segala macam. Nah, orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
dia sangat biasanya itu sangat berpegang teguh atau menyandarkan pada sebab. Jadi sebabnya itu dilaksanakan dengan baik, ya, dengan baik. Dan kita bisa lihat hari ini. Nanti kalau berhasil dia bangga sekali. Nanti kalau gagal itu stres atau sampai bunuh diri. Ya. Tetapi Islam tidak begitu mengajarkan. Islam mengajarkan betul. Silakan kamu mendapatkan, mengusahakan apa yang kamu inginkan, baik perkara akhirat maupun perkara dunia, tapi silakan kamu bersemangat, silakan lakukan sebab-sebabnya untuk ke situ, tapi jangan lupa kamu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab tersebut, karena di situ ada takdir yang Allah ciptakan, yang itu sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ketika tadi dinasihatkan untuk bersemangat, semangat itu lawannya apa? Males. Nah, males, ya, males. Nah, maka kata beliau, males itu adalah awal atau pangkal dari kegagalan dan kekecewaan. Jadi malas itu kan gara-gara tidak punya keinginan. Tidak punya keinginan. Dan memang itu Masya Allah, setan itu ketika menggoda Nabi Adam itu juga sama. Itu yang dilemahkannya itu keinginannya. Maka jadi kalau keinginannya itu sudah dilemahkan, sudah lemah, maka kita nanti dia akan lupa. Kalau santri lupa sudah kelas 3, wah besok Juni apa ya, bulan apa saya mau lulus ya, kayaknya baru kemarin masuk. Yang kelas 3 MTS, sekarang ntar lagi juga udah mau lulus juga gitu ya. Kemudian maka memang beruntunglah kita yang dianugerahi oleh keinginan-keinginan yang baik dan bersabar terhadap hal tersebut. Kemudian kata beliau, fal umur an-nafi'a fid din tarji'u ila amrayni. Jadi kan bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat buat dirimu. Itu bisa perkara agama, bisa juga perkara dunia. Perkara yang bermanfaat dalam agama itu kata beliau ada 2 hal saja. Yang pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah amal soleh, amal yang soleh. Apa itu ilmu nafi'? Kata beliau, ilmu nafi' adalah ilmu yang membersihkan hati dan jiwa. Kita boleh belajar setinggi-tingginya, selama-lamanya, bukan selama-lamanya ya, terus menerus. Tapi intinya adalah selalu melihat apakah hati kita semakin baik, jiwa kita semakin baik. Tandanya apa? Nanti itu menjalani hidup itu ya punya cara pandang yang baik, punya keyakinan yang baik. Ucapannya itu semakin hari semakin baik. Ya. Jadi santri semakin tinggi kelasnya itu semakin kalem gitu ya. Ngomongnya itu semakin berisi gitu. Berarti ilmunya nafi'. Banyak oleh santri atau orang tua itu kemarin itu keberatan ya. Liburnya kok lama gitu ya. Ya, maka kita sampaikan sesungguhnya seberapa besar dan dalam ilmu yang dimiliki oleh anak-anak kita itu adalah terlihat ketika mereka di rumah. Kalau di pondok itu ada bel, ada ustadz. Kalau di rumah kan nggak ada bel. Ada siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumahnya ada bel? Paling bel masuk ya, assalamualaikum gitu. Terusnya bel sholat, bel apa lagi? Bel makan, bel belajar malam, bel apel ya, bel pengecekan. Di pondok itu sistem dibangun sedemikian rupa. Nah, nanti ketika dia bisa seperti itu, ada bel ngaji, bel mulai ngaji, bel selesai ngaji, itu ada di pondok. Nah, nanti di rumah udah nggak ada bel itu. Nah,
melihat hidayah itu seberapa besar masuknya ke dalam relung hati dan jiwanya anak kita, maka itu bisa dilihat ketika dia di rumah. Dan anak di rumah itu tidak usah dimanjakan Bapak Ibu sekalian. Waktunya sholat ya, kalau belum sholat ya ditegur, waktunya ngaji ya ditegur gitu ya. Jangan mumpung lagi libur Ustaz, sila di sumah nggak akan gitu ya. Jadi mereka jadi ahli ahli sufi ya, di kamar dan seterusnya ya. Ada yang begitu, tapi juga ada juga yang enggak ya. Kalau kita nasihatkan kepada anak kalau libur, kalau biasanya nyuci piring ibunya pas kalian libur, ibunya libur juga, nyuci piringnya libur, cuci bajunya libur, nyapu rumah libur. Jadi adanya kalian libur itu terasa, bukan nambahi nambah yang harusnya nggak nambah jadi bertambah. Nah, begitu juga yang laki-laki juga begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka itu salah satu cara mengukurnya. Jadi seberapa? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tahu Islam itu beda dengan faham Islam. Tahu iman dengan faham keimanan itu beda. Kalau sekedar tahu Islam, hari ini gampang Bapak Ibu sekalian. Bisa pakai Mbah Google ya, tinggal klik, pakai AI, klik. Dan orang-orang orientalis itu sudah di level ini sudah tinggi sekali mereka. Tapi apakah sampai kepada pemahaman? Belum tentu. Tapi kalau udah paham, apakah nanti dia mau ikut dan tunduk? Belum tentu juga. Nah, maka hidayah itu Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, orang-orang orientalis itu mungkin dia level pahamnya sudah paham. Tapi apa dia mau tunduk, mau nerima? Ntar dulu. Kalau udah banyak gitu ya mungkin sudah pada banyak masuk Islam semua ya. Mereka itu nggak kurang-kurang baca, debat segala macam ya. Maksud saya sampaikan kepada ibu sekalian, begitulah hidayah itu memang sesuatu yang sangat mahal dan sangat perlu dijaga, kemudian dipupuk gitu. Ternyata tidak begitu ya. Dan itu juga terjadi pada zaman Nabi. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab di awal itu ngaku, Arab Badui itu, kami orang beriman, tapi Allah ternyata belum terima ya. Kamu baru masuk Islam aja, belum jadi orang beriman. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membersihkan hati dan jiwa ya. Yang nanti paling kelihatan tuh dari lisannya biasanya. Karena lisan itu jarang dia berhenti ya, aktif terus gitu. Maka kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, ilmu itu ada 6 tingkatan. Nah, kalau sesiapa yang bisa mencapai 6 tingkatan ini, maka Masya Allah ilmunya bermanfaat. Baik itu ilmu agama maupun ilmu yang bisa membantu agama itu menjadi tegak, yaitu ilmu dunia. Yang pertama adalah bertanya dengan baik. Jadi ilmu itu adalah tingkatan pertama, adalah bertanya dengan baik. Kemudian dia mendengarkan dengan baik. Nah ini Masya Allah ini ya. Ini udah tingkat 2 nih bosan. Diamnya saya perhatikan dia. Jadi diamnya itu kalau KAP itu diamnya sangat luar biasa ya. Merenungkan mungkin. Ya. Kemudian diam, didengarkan, difahami. Apa maksudnya gimana ini? Kok begini? Kok nggak begini? Kenapa ya? Kalau begini gimana? Ada yang maksud lain nggak gitu ya? Difahami, dihafalkan. Memang ya Islam itu menggabungkan semuanya ya. Difahami, dihafalkan. Kenapa? Karena Islam itu kok Islam itu kuat sekali dihafal? Karena sumber ilmu itu dalam Islam itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada wahyu. Ada wahyu yang itu tidak dimiliki oleh Barat ya, tidak dimiliki Barat. Jadi sumber keilmuan kita itu mutlak, itu dari Allah SWT, dari Al-Quran, dan kemudian berikutnya dari hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran para ulama kita dulu itu dalam hak keilmuan itu mereka sudah menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu
sebelum menghafalkan yang lainnya. Dan itu mulai dari balita sampai sampai jelita katanya ya. Jelita jelang 50 tahun lebih itu masih juga menghafal Al-Quran. Itu keluar biasaan ilmu Islam yang Masya Allah sampai hari ini sumber ilmu kita otentik terjaga ya, Al-Quran terjaga sampai hari ini. Yang berikutnya adalah memahami, menghafal, kemudian tidak hanya sampai di sana, diajarkan. Kemudian yang berikutnya adalah diamalkan atau didakwahkan. Maka ketika orang bisa melakukan 6 hal tersebut, maka insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka para santri yang di sini maka rajinlah dalam meringkas pelajaran, ya, mengulang-ulang pelajaran yang secara sistem oleh pesantren sudah dibuat. Ya, ada kelebihan di Mahat itu, ada di pondok itu, ada waktu sendiri mereka wajib mengulang pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kok anak Bapak Ibu sekalian kok tidak pintar-pintar, maka ditanyakan, kamu pas belajar malam mengulang pelajaran apa enggak? Jadi di pondok itu sekitar ada 75 menit setiap malam itu kita sediakan waktu, dan itu didampingi oleh ustadz, didampingi oleh para ustadz. Nanti kalau Bapak Ibu yang guru mungkin itu tanya-tanya murid, apa anaknya, kok dia nggak bisa, nah, tanya itu malam-malam ngapain, apa yang masuk ya, apa teh kopinya aja sama rotinya, apa ilmunya juga masuk ya kan. Jadi kadang anak-anak itu bagus sih malam-malam itu bawa teh kopi ya, mungkin buat nggak ngantuk ya, ya punya snack gitu. Saya lihat ya, saya husnuzon ya, teh kopinya masuk, ilmunya juga masuk. Kemudian yang berikutnya amal soleh. Jadi kemudian amal soleh itu adalah yang sudah kita pahami, ketika amal itu bisa menjadi soleh ketika bukan dilakukan oleh orang yang namanya soleh ya atau soleha, yaitu ketika dia hanya untuk Allah SWT. Walaupun amalan itu mungkin tidak dinilai, tidak dihargai, bahkan mungkin dihina, bahkan mungkin dituduh kamu pengkhianat, tapi dia tetap ikhlas, maka ketunggu itu luar biasa. Tapi tidak hanya di sana ya, tidak hanya itu ikhlas, artinya murni hanya untuk Allah SWT, tidak ada hubungannya dengan manusia. Manusia nggak reken nggak apa-apa ya. Gusti Allah boten sare, kata orang Jawa itu, Masya Allah, itu kekuatan yang sangat luar biasa dalam beramal. Dan pendahulu-pendahulu kita telah mencontohkan akan hal tersebut. Yang berikutnya adalah kalau pentingnya adalah sesuatu itu bisa dikatakan jadi amal soleh ketika dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu amalannya khusus, memang telah ditetapkan tata caranya. Dan yang terakhir beliau menyatakan asta'in billah, ya, minta tolonglah kepada Allah SWT. Jadi kita tidak hanya berusaha secara sebab melakukan hal-hal yang bisa menyampaikan kepada hal tersebut, tetapi minta tolonglah kepada Allah SWT, berdoa. Mungkin anak-anak sudah mati-matian ya menghafal murojaah, tapi nggak masuk-masuk, mungkin berdoanya kurang ya, mengharap kepada Allah SWT kurang, karena ilmu atau Quran itu adalah pemberian. Banyak ayat menyebutkan diberikan kepada. Maka mintalah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah beliau mengisyaratkan perlunya kita dalam menjalani hidup ini menerima takdir Allah SWT. Kalau sudah terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak usah ngomong, wah coba ya, nek aku gini kayaknya nggak bakal gini deh. Artinya ada semacam dia nggak menerima apa yang sudah terjadi. Tetapi bagaimana? Ya sudah, kalau ini takdir Allah. Ya kalau kita kan nggak mungkin ngomong qadarullah gitu ya, tapi yang paham bahasa Arab mungkin iya. Tapi sederhana, udah ini takdir Allah SWT. Allah pengen berbuat begini, ya sudah. Ya, maka di situ insya Allah ada kebaikan. Nah, yang tercela kata beliau itu adalah ya tadi, coba kalau gini ya nggak bakal gini nih, dan marah-marah segala macam ya. Itu juga yang tercela kata beliau adalah ketika itu digunakan untuk kalaunya itu adalah untuk apa namanya, untuk menginginkan yang buruk, buruk, perkara yang haram. Seandainya kalau saya
apa, nanti saya akan begini, tapi itu buruk, perkara yang buruk, maka itu tercela. Dan berikutnya juga jikalau seandainya itu digunakan diucapkan untuk maksiat, maka itu tercela, nggak boleh. Nah, tetapi ketika menginginkan hal yang baik, ya, hal yang baik atau menjelaskan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kata beliau, itu maka tidak mengapa. Jadi tercelanya itu apa tadi? Tercelanya adalah ketika kita tidak menerima takdir Allah dengan ngomong apa? Coba kalau saya gini-gini nggak bakal gini nih. Jadi ya begitu, itu nggak boleh. Atau tadi yang kedua apa? Dia menginginkan kalau seandainya, tapi perkara yang buruk, ya, perkara yang buruk, buruk, haram dan lain sebagainya, maka itu tercela, tidak boleh. Dan maka itu nanti akan membuka apa? Pintu ataupun perbuatan-perbuatan setan terkutuk di situ. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, disinilah Islam mengajarkan bagaimana kita dalam menjalani hidup itu. Yang terakhir adalah bermanfaat perkara dunia. Maka kata beliau perkara dunia itu maka masing-masing melihat potensinya. Maka diajarkan itu ketika masa-masa SD sampai SMA itu harapannya anak-anak kaum muslim itu adalah menyelesaikan ilmu yang bersifat fardu ain. Apa itu? Sholat, tentang jilbab, tentang darah haid, tentang apa ilmu yang terkait dengan rukun iman, rukun Islam, itu sampai SMA selesai. Jadi tidak ada nanti misalnya anak kaum muslimin ya harapannya ketika dia menjalani ini, ya SMA tuh ngaji udah bisa ya, hafalnya 30 nggak 30 itu nggak masalah, nggak hafal Quran itu nggak masalah. Nah, yang masalah itu kalau dia belum bisa ngaji, itu masalah. Karena bisa ngaji itu fardu ain, masing-masing nggak bisa diwakilkan, Pak. Sholat bisa diwakilkan, titip ya, titip duit boleh, titip sholat nggak bisa. Karena baca Fatihah, ya Fatihah harus bisa, dan seterusnya. Nanti setelah itu kuliah, baru nanti dia ke ilmu yang bersifat fardu kifayah tadi, bisa ke hal yang bersifat dunia, ya, entah kedokteran, entah teknik, entah pertanian, yang bermanfaat. Jangan kebalik, ya, ngejar yang fardu kifayah harus ahli apa, tapi fardu ainnya ketinggalan. Nanti kalau sudah itu susah ketemunya. Nah, santri ini nggak masalah, nanti nggak jadi ustaz semua nggak masalah, tapi nanti bisa ketemu. Kenapa? Karena kita punya cara pandang yang sama, pernah sholat satu shop, satu masjid yang sama, bisa jadi masjid sini atau masjid yang lain. Karena itu kenapa? Jadi kaum muslimin itu ketika dia sholat itu bisa ketemu, nah, bisa omon-omon nanti kan. Nah, maka nanti ketika itu bicara perjuangan, bicara dakwah, masing-masing lihat potensinya di mana. Ada yang bisa ngajar, yang punya duit, dia punya duit, yang punya pengaruh pakai pengaruhnya. Nah, maka nanti disitulah khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kaum muslimin, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang paling bermanfaat dalam menjalani kehidupan dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Islam mengajarkan kita semangat dan sungguh-sungguh, kemudian menjalani yang bisa menjalani sebab-sebab sehingga kita dapat mencapai apa yang kita tadi bersemangat di situ. Yang ketiga, jangan lupa hidup ini ada yang menciptakan, yaitu Allah SWT. Maka minta tolonglah kepada Allah SWT, bertawakallah, berpasrah dirilah kepada Allah. Ketika Allah berikan apa yang inginkan, alhamdulillah. Jika tidak, maka ada hikmah di situ, ada rahasia Allah yang Allah SWT janjikan kebaikan. Wallahu ta'ala alam wa ilmu ahkam wa atam wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.